Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, Luo Feng memimpin jalan dan Raja Dewa Wuxin menggunakan teknik pelarian tersembunyi langit untuk memimpin tim ke area terdekat. Lihatlah, Luo Feng menatap ke kejauhan. Di kejauhan sana, ada beberapa bunga ungu yang bergoyang, memancarkan sedikit cahaya ungu yang memiliki daya tarik kuat bagi praktisi seperti Luo Feng. Harta karun langka yang dihasilkan di alam mimpi sangat bermanfaat bagi kehidupan di wilayah kita, kata Kaisar Guizu sambil mengamati. Ini adalah bunga alam hati ungu yang relatif umum. Setiap tanaman bernilai 3 juta poin. Dari kejauhan, totalnya ada 7 bunga alam hati ungu. Di mana makhluk-makhluk dari alam mimpi itu? Tanya Raja Dewa Wuxin. Di sana, Luo Feng menunjuk ke kejauhan. Di sekitar bunga-bunga itu, pepohonan yang tampak biasa sebenarnya adalah tumbuhan. Begitu Anda mendekat, Anda akan dikepung oleh 9 tumbuhan. Luo Feng menunjuk 9 pohon yang tidak mencolok. Kaisar Guizu memandang mereka dan berkata, "Tidak sulit untuk menghadapi mereka, tetapi kalian harus berhati-hati agar tidak mempengaruhi harta karun itu. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Saudari Yuntian akan menyebarkan kabut racun. Saudara Wuxin dan aku akan bertindak, sementara Saudara Luohe akan melindungi keamanan harta karun ini." Wuxin, Yuntian, dan Luo Feng semuanya mengangguk. "Ayo bergerak." Dengan menggunakan teknik menyembunyikan langit, mereka berempat dengan cepat mendekati bunga ungu itu. Berdengung, aturan tak kasat mata mulai beriak. Dan sosok keempat orang termasuk Luo Feng muncul. Di bawah bimbingan aturan hidup 9 pohon besar, cabang-cabang besar berubah menjadi tangan besar dan menutupinya. Ada juga akar pohon yang keluar dari tanah dan melilit Luo Feng serta yang lainnya. Di alam mimpi, berbagai harta karun yang dikembangbiakan tampaknya menjadi kunci beroperasinya alam mimpi. Begitu Anda mendekati harta karun itu, aturan operasi alam mimpi akan membuat metode persembunyian apapun muncul. Bahkan keberadaan alien di Istana Dua Alam, Gedung 10.000 Hukum, dan Perahu Ruang dan Waktu akan dipaksa muncul oleh aturan operasi alam mimpi saat mereka mendekati harta karun itu, pikir Luo Feng. Meskipun dia datang ke alam mimpi untuk pertama kalinya, dia sudah bisa merasakan aturan pengoperasian di alam mimpi. Kehidupan pohon berkepala 9, si kuat berkepala 3 lebih menakutkan daripada penguasa kerajaan Tiankun, dan si lemah berkepala 6 juga tak terkalahkan di alam Raja Dewa tingkat pertama. Hanya saja gerakan mereka relatif bodoh dan kecerdasan mereka relatif rendah, yang juga merupakan ciri umum semua makhluk alam mimpi. Pada saat ini, kehidupan 9 pohon besar itu terkikis tanpa terlihat. Tubuh semua pohon besar itu terkikis dan rusak. 6 yang lemah terkikis dengan banyak lubang hampir seketika, dan kekuatan 3 yang kuat juga sangat rusak karena erosi. Racun yang mengerikan. Ku dengar, racun ini tidak hanya merusak tubuh tetapi juga jiwa. Dulu, Raja Dewa Kerajaan Dewa Petir diracuni dan jiwanya langsung musnah. Ia mati total dan bahkan tidak punya waktu untuk bereinkarnasi. Gumam Luo Feng. Dia sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini adalah Raja Dewa Yuntian. Racunnya bukanlah racun apapun di bawah aturan tertinggi. Itu adalah racun mengerikan yang digali dari garis keturunan asal tengah. Bahkan jika itu hanya digunakan sedikit, makhluk hidup di bawah alam tertinggi akan takut pada racun ini. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna, dan kita tidak dapat melihat bagaimana ia bekerja. Semua makhluk di alam mimpi terpengaruh. Luo Feng mengerti mengapa Gedung Samsara membuat pengecualian dan merekrut Raja Dewa tingkat pertama.
Terjadi ledakan. Ledakan berulang kali. 3 guntur yang mengerikan menghantam 3 pohon kehidupan yang kuat, menghancurkannya dalam sekejap. Kaisar Guisu memperlihatkan 8 lengan yang masing-masing memegang senjata. Kekuatan masing-masing senjata sangat mengerikan. 8 lengan menyerang pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata 3 pohon yang patah hancur total dan musnah. Raja Dewa Wusin bahkan lebih cepat. Dia hanya menggunakan 6 pedang berturut-turut, dan ke-6 pedang itu membunuh 6 makhluk pohon yang lebih lemah, yang kekuatannya telah sangat rusak. Di sisi lain, Luo Feng menggunakan kekuatan dunia untuk melindungi harta karun itu dan siap menahan benturan dengan tubuhnya. Untungnya, Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wusin bertindak tegas dan tidak mempengaruhi bunga dan tanaman di dekatnya. Informasi intelijen mencatat bahwa Kaisar Guisu telah mengolah jalan agung asal mula materi. Namun, 8 lengannya dapat melepaskan 8 jenis jurus seperti guntur, darah, api, dan air. Dengan koordinasi 8 jurus ini, bahkan Raja Dewa tingkat kedua pun tidak akan mampu menahannya. Luo Feng dapat merasakan kengerian koordinasi 8 gerakan ini. Dalam hal kekuatan, ia dapat bertarung melawan tanaman kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, untuk menghancurkannya, Luo Feng tidak dapat melakukannya. Itu dihancurkan dengan sangat cepat dan rapi. Meskipun ada racun dari Raja Dewa Yuntian, kekuatan Kaisar Guisu masih membuat Luo Feng takut. Ini cukup mudah. Kaisar Guisu tersenyum dan mengamati bunga-bunga ungu itu. Ke-7 bunga alam hati ungu ini semuanya berkualitas baik. Wusin, kamu bisa memetiknya. Raja Dewa Wusin mengangguk. Luo Feng dan Raja Dewa Yuntian menyaksikan dari samping. Semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Di antara mereka berempat, Wusin memiliki kemampuan terkuat untuk melindungi hidupnya dan paling cocok untuk membawa harta karun. Mereka akan membagikannya setelah mereka meninggalkan alam mimpi. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Kaisar Guisu dan Raja Dewa Wusin masing-masing memperoleh 35%. Luo Feng perlu menjelajahi jalan, dia memperoleh 20%, sementara Raja Dewa Yuntian hanya memperoleh 10%. Raja Dewa Wusin sangat terampil dan memetik ke-7 bunga hati ungu. Ia kemudian menatap Luo Feng dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo He, berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan tergantung pada seberapa banyak yang bisa kau temukan. Kami sudah berusaha keras untuk menemukannya," kata Luo Feng. Lagi pula, 9 klon yang dikirimnya telah menuju ke semua area tanpa mempedulikan bahayanya. Waktu terus berlalu. Luo Feng dan timnya sangat efisien. Rata-rata mereka menemukan harta karun setiap 1 atau 2 hari. Harta karun ini sangat membantu Raja Dewa tingkat kedua dan sangat berharga. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Berdasarkan rasio 20%, dia bisa mendapatkan setidaknya jutaan poin setiap saat. Ini jauh lebih cepat daripada mendapatkan uang dari misi tamu di negara kuno Yanfeng. Kaisar Guisu, Raja Dewa Wusin, dan Raja Dewa Yuntian semuanya sangat tenang karena mereka sudah terbiasa. Bagi Kaisar Guisu di level ini adalah hal yang biasa untuk datang ke alam mimpi dan mendapatkan ratusan juta poin. Di ruang ini, aku telah dialokasikan lebih dari 10 juta harta karun. Menurut rencana, aku akan menjelajahi 5 ruang di tingkat tengah alam mimpi, pikir Luo Feng. Semakin banyak ruang yang dijelajahi, semakin besar kemungkinan kecelakaan terjadi. Kecelakaan ini mungkin berasal dari alam mimpi itu sendiri atau dari praktisi lain. 5 ruang tersebut ditentukan oleh Kaisar Guisu dan anak buahnya berdasarkan pengalaman masa lalu. Saat ini, tim dari Istana Dua Alam juga sedang menjelajahi daerah pegunungan dan hutan ini. Sang kepala istana berambut putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. 6 Raja Dewa tingkat kedua lainnya dalam tim itu semua memandang ke arah Master Istana. Mereka semua mempercayai kemampuan Master Istana. Menarik! Setelah kepala istana berambut putih itu mengunci napasnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan.
Pandangannya mengikuti nafas itu melalui jarak yang sangat jauh dan melihat Luo Feng serta timnya yang sedang beraksi. Itu adalah tim dari Gedung Samsara, dan salah satu dari mereka adalah Guisu, kata kepala istana berambut putih itu sambil tersenyum. Gedung Samsara? Mereka lagi. 6 Raja Dewa tingkat kedua di belakangnya semuanya bermusuhan. Meskipun anggota Gedung Samsara sedikit, mereka telah bertarung memperebutkan harta karun berkali-kali. Tetapi Istana Dua Alam telah kalah lebih banyak daripada menang dan menderita banyak kerugian. Jadi tentu saja permusuhan pun meningkat. Karena kita telah bertemu teman-teman lama dari Gedung Samsara, tentu saja kita harus memberi mereka beberapa hadiah. Kepala istana berambut putih berkata, kelompok biologis alam mimpi yang kita temukan sebelumnya sangat protektif terhadap rakyatnya. Qiuyu, pergilah ke kelompok biologis itu dan tangkap satu makhluk, lalu pimpin kelompok biologis alam mimpi itu ke tim Gedung Samsara. Biarkan makhluk-makhluk alam mimpi itu memberikan kerusakan berat kepada mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mengambil tindakan untuk membunuh mereka semua sekaligus. Kita akan membunuh sebanyak mungkin tubuh asli mereka. Kepala istana berambut putih itu memiliki tatapan dingin di matanya. Tuan istana, serahkan saja padaku. Wanita bersayap itu juga sangat gembira. Entah berapa banyak ruang mimpi yang telah dijelajahi oleh tim Gedung Samsara ini. Kurasa hasilnya tidak sedikit. Jika kita menghancurkan tubuh asli mereka, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa harta karun. Gedung Samsara ini menghancurkan tubuh asliku terakhir kali. Mereka semua bermusuhan. Sementara itu, saat ini Luo Feng dan 3 orang lainnya sedang minum dan menikmati makanan lezat dari tepi danau. Tentu saja, 9 klan Luo Feng terus mencari harta karun. Kita harus mencari harta karun beberapa kali lagi di hutan ini, dan itu sudah cukup. Selanjutnya, kita pergi ke alam mimpi bawah, kata Kaisar Guisu. Ya, Luo Feng mengangguk. Kami telah mengambil semua harta karun yang lebih mudah diperoleh. Harta karun yang tersisa memang dijaga ketat. Beberapa dijaga oleh makhluk alam mimpi tertinggi, dan beberapa dijaga oleh sekelompok besar makhluk alam mimpi. Hah? Raja Dewa Wuxin tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Kaisar Guisu, Raja Dewa Yuntian, dan Luo Feng juga menjadi waspada, tetapi kemampuan penginderaan mereka jauh lebih rendah daripada Raja Dewa Wuxin. Tiba-tiba, seorang wanita bersayap muncul dari ketiadaan, memegang monster batu, dan bergegas menuju Luo Feng dan kelompoknya. Ini dari Istana Dua Alam. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas asli wanita bersayap itu, Kaisar Guisu dan yang lainnya telah melihatnya menyamar berkali-kali. Ini hadiah untuk kalian, wanita bersayap itu menyeringai. Wanita bersayap itu membawa monster batu, dan ketika mereka mendekati Kaisar Guisu dan anak buahnya, mereka tiba-tiba meledak seolah-olah dihantam oleh gelombang tak terlihat, dan wanita bersayap maupun monster batu itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Tiba-tiba mereka melihat monster batu yang menjulang tinggi muncul dari kampan, diikuti oleh monster batu yang lebih kecil. Sekilas ada ratusan monster batu yang berdesakan rapat. Monster batu itu berdiri di udara, beberapa bahkan meneteskan air mata, lalu menatap Luo Feng dan 3 orang lainnya dengan kebencian yang tak berujung. Kemarahan mereka membuat seluruh dunia mulai berubah menjadi merah darah, dan kekuatan mereka membuat Luo Feng dan yang lainnya ketakutan. Pada saat ini, di kejauhan, tim dari Istana Dua Alam yang dipimpin oleh kepala istana tengah menyaksikan pemandangan ini dengan bantuan teknik rahasia. Ini tidak bagus. Kaisar Guisu, Dewa Raja Wuxin, dan Dewa Raja Yuntian semuanya berubah warna. Ketiganya telah menjelajahi alam mimpi berkali-kali dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Luo Feng. Mereka tahu betul betapa mengerikannya ras besar makhluk alam mimpi ini. Hal yang paling menakutkan tentang makhluk-makhluk alam mimpi adalah bahwa kekuatan mereka dapat terkoordinasi dengan sempurna, seolah-olah mereka adalah satu. Ledakan. Langit dan bumi mulai berubah menjadi berdarah.
aturan operasi alam mimpi berubah dengan ratusan monster batu sebagai intinya. Mereka memandang Luo Feng dan teman-temannya dengan kebencian yang tak berujung. Daerah sekelilingnya yang luas menghasilkan kekuatan mengikat dan menekan yang luar biasa, menekan Luo Feng dan keempat orang lainnya. Semakin banyak makhluk di alam mimpi, semakin besar pula dampaknya terhadap aturan operasi alam mimpi. Ratusan makhluk alam mimpi telah sangat mempengaruhi aturan di sekitarnya. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Kaisar Guizhou mengirim sebuah pesan. Teknik melarikan diri dari langit tersembunyi milikku juga ditekan oleh aturan alam mimpi dan tidak dapat disembunyikan, kata Raja Dewa Wuxin yang juga merasa cemas. Kabut racunku juga telah ditekan dan tidak dapat menyebar, kata Raja Dewa Yuntian. Mengaum, diiringi dengan raungan monster batu yang paling besar, sekumpulan besar monster batu terbunuh secara bersamaan, membuat seluruh dunia bergetar. Kaisar Guizhou segera menunjukkan 8 lengannya dan bertabrakan dengan pemimpin monster batu. Ledakan. Pemimpin monster batu itu sangat besar dan lengannya yang besar menghantam. Tidak ada misteri, hanya kekuatan yang tak terbatas dan luar biasa. 8 lengan Kaisar Guizhou memegang senjata untuk melawan, dan ada banyak misteri seperti melepaskan kekuatan, meminjam kekuatan, dan melakukan serangan balik. Namun setelah terjadi tabrakan, Kaisar Guizhou terkejut dan terlempar mundur, sedangkan pemimpin monster batu hanya mundur selangkah. Jangan melawannya secara langsung, Kaisar Guizhou mentransikan suara. Kekuatannya setara dengan milikku. Dalam hal kekuatan, pemimpin monster batu jauh melampauinya. Hanya saja Kaisar Guizhou memiliki kekuatan yang cukup tinggi untuk bertarung secara setara. Raja Dewa Wuxin menghunuskan pedangnya, dan saat dia menghunuskan pedangnya, pedang di tangannya terbelah menjadi bayangan pedang padat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi monster batu. Medan tak kasat mata itu secara alami melemahkan bayangan pedang tersebut, dan bayangan pedang yang melemah itu tetap menimpa setiap monster batu. Monster-monster batu ini yang besar tidak terluka, dan yang kecil memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka. Satu gerakan terbagi menjadi banyak bayangan pedang, dan kekuatan bayangan pedang itu tidak besar. Tetapi itu juga membuat Raja Dewa Wuxin memahami detail seluruh kelompok biologis alam mimpi. Pemimpin kelompok makhluk di alam mimpi ini telah mencapai puncak tingkat kedua Raja Dewa, dan ada 92 dari mereka yang juga dapat dianggap sebagai tingkat kedua Raja Dewa. Ada juga lebih dari 200 orang yang dapat dianggap sebagai Raja Dewa tingkat pertama, dan tubuh mereka semua sangat kuat. Raja Dewa Wuxin segera mengirim pesan kepada rekan-rekannya. Di kejauhan, tim Istana Dua Alam sudah ada di sini. Kepala istana berambut putih menggunakan metode rahasia untuk membuat konfrontasi antara kelompok monster batu, dan tim Gedung Samsara muncul di udara di depannya. Kelompok besar makhluk di alam mimpi ini kekuatannya bersatu, membentuk medan aturan, menekan semua medan berskala besar. Sulit bagi Gedung Samsara untuk melarikan diri. Para anggota Istana Dua Alam menyaksikan dengan gembira. Makhluk-makhluk alam mimpi ini diperkirakan memiliki kekuatan tingkat kedua Raja Dewa. Kepala istana berambut putih juga tersenyum. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan Gedung Samsara jika mereka bergabung. Diperkirakan jika salah satu dari mereka berempat dapat bertahan hidup, itu akan menjadi hal yang baik. Makhluk alam mimpi tidak peduli dengan harta karun dan senjata rahasia. Kita akan menghabisi harta karun yang mereka tinggalkan setelah kematian mereka. Hahaha. Akhirnya Gedung Samsara mengalami kerugian besar. Mereka menonton dari kejauhan. Kecuali Master Istana, 6 lainnya juga berada di level kedua alam Raja Dewa dan merupakan penguasa benua asal. Di dunia luar, mereka jarang memiliki konflik. Namun di beberapa tanah harta karun, mereka sangat kontradiktif. Gedung Samsara. Kepala istana berambut putih menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Tubuh aslinya cukup untuk menyaingi leluhur kedua negara. Di antara sumber daya yang ditinggalkan Yuan, hanya ada beberapa yang terbaik yang menarik perhatiannya. Gedung Samsara ini telah merusak perbuatan baikku berkali-kali. Gedung Samsara dihuni oleh Ratu Kota Angin dan Dewa Bumi.
kekuatan para pemimpin puncak jauh melampaui kekuatanku. Namun, dalam pencarian harta karun, jumlah orang kuat juga sangat penting. Istana Dua Alam memiliki banyak anggota. Sebagai kekuatan terbesar dalam kegelapan, ada banyak tim yang menjelajahi tanah harta karun. Kembali ke pertarungan, Kaisar Guizu segera mengirimkan transmisi suara. Kita harus menemukan kelemahan komunitas biologis alam mimpi ini sesegera mungkin, dan kemudian menggunakan kelemahan itu untuk segera memusnahkannya. Begitu waktu tertunda terlalu lama, kita tidak dapat melarikan diri. Kecuali saudara Wuxin, aku khawatir tidak ada di antara kita yang bisa lolos. Raja Dewa Yuntian juga cemas. Dalam tim, Kaisar Guizu dan Raja Dewa Yuntian tidak memiliki klan. Begitu tubuh asli mereka mati, bahkan jika mereka berlatih dengan bantuan pembawa kebangkitan, mereka harus memulai dari awal lagi. Aku akan mencoba mencari kekurangannya. Raja Dewa Wuxin berubah menjadi aliran cahaya kabur dalam sekejap. Aliran cahaya yang kabur itu menyebar, mencoba menutupi sekelompok monster batu. Pemimpin monster batu terbesar menatap aliran cahaya besar yang kabur itu dan tiba-tiba meraung. Raungan ini menguncang langit dan bumi, dan dunia terdistorsi. Kekuatannya membuat Kaisar Guizu sedikit berubah warna dan juga membuat aliran kabur Raja Dewa Wuxin mengembun menjadi tubuh sejati lagi. Bahkan meskipun Raja Dewa Yuntian mengolah garis keturunan Hunyuan dan tubuhnya sangat kuat, kulitnya masih retak karena raungan itu. Bentuk kehidupan dunia Luofeng juga terasa sangat tidak nyaman. Pemimpin ini terlalu sulit dihadapi. Raja Dewa Wuxin merasa cemas. Kali ini kita mendapatkan masalah besar. Kaisar Guizu melambaikan 8 tangannya dan melawan dengan susah payah. Biar aku coba. Luofeng tiba-tiba mengirimkan sebuah suara. Kaisar Guizu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian semuanya tercengang. Dia ingin mencoba menghadapi kelompok besar makhluk mimpi ini, yang terutama adalah Kaisar Guizu dan Raja Dewa Wuxin yang tengah memikirkan rencana tanggapan, dan mereka tidak menyangka Raja Dewa tingkat pertama, Raja Dewa Yuntian, dan Raja Dewa Luohe akan bisa membantu. Luofeng hanya mengamati selama beberapa saat, tetapi juga mengumpulkan banyak informasi tentang kelompok monster batu ini dan sudah mempunyai rencana tanggapan dalam pikirannya. Luohe yang tadinya berdiri di tempat tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam pekat dalam sekejap, dan sosok-sosok hitam menyerbu ke segala arah. Luohe menghindari keempat monster batu terkuat. Menurut pengamatan sebelumnya, pemimpin monster batu itu sebanding dengan Kaisar Guizu, dan 3 monster batu yang sangat kuat itu juga sebanding dengan kekuatan penguasa Tiankun. Luofeng memilih untuk menyerah sepenuhnya dan membiarkan saudara Guizu dan saudara Wuxin melawannya. Adapun monster batu lainnya, Luofeng bisa mengalahkan semuanya. Lebih dari 200 monster batu tingkat pertama Raja Dewa juga menemui lebih dari 200 Luofeng bersisik hitam dan bertanduk emas. Setiap klon hanya memiliki sekitar 1 dari 10.000 cadangan energi kehidupan dunia. Masing-masing dari mereka hanya menggunakan trik bodoh, dan beban pada pikiran dan kemauan juga cukup rendah. Bahkan jika menggunakan trik bodoh, mereka memiliki kekuatan tertinggi dari tingkat pertama Raja Dewa dan dapat sepenuhnya menjerat monster batu ini. Monster batu itu bodoh dan Luofeng juga sama. Monster batu itu kuat dan sulit dihancurkan, begitu pula klon Luofeng. Masih terdapat 89 monster batu di level kedua Raja Dewa, dan masing-masing dari mereka menghadapi klon yang memiliki cadangan energi 1/2000. Klon ini sedikit lebih lemah daripada klon saat Luofeng bertarung dengan penguasa Tiankun. Tetapi karena ia telah menguasai ke-6 cabang Dao Agung asal kehancuran, metode bertarung Luofeng meningkat pesat. 89 klon terjerat dengan 89 master batu di tingkat kedua Raja Dewa. Luofeng merasa baik-baik saja, dia masih bisa bertahan. Memelihara lebih dari 300 klon pada saat yang sama, bahkan fondasi jiwa Luofeng jauh lebih dalam daripada semua Raja Dewa. Meskipun pikiran dan kehendaknya telah mencapai batas kemacetan tingkat Raja Dewa, namun ia juga merasa bahwa ia telah mencapai batas pikirannya. Ledakan! Lebih dari 300 monster batu dan lebih dari 300 sosok bertanduk emas bersisik hitam saling terjerat dan bertarung.
Tubuh kedua belah pihak kuat dan tidak bisa dihancurkan, penuh dengan vitalitas. Ah, pemimpin monster batu dan 3 monster batu yang sangat kuat tercengang. Hanya mereka berempat yang tidak terjerat. Ini Kaisar Guizu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian sedikit bingung meskipun mereka berpengetahuan luas. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mustahil! Tim Istana Dua Alam yang menonton dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Masing-masing klonnya dapat melawan makhluk-makhluk di alam mimpi, mengendalikan begitu banyak klon pada saat yang sama, seperti mengendalikan sekelompok besar makhluk di alam mimpi sendirian. Bahkan jika triknya yang bodoh, mengendalikan kehidupan yang begitu besar, beban pada jiwa, beban pada pikiran dan kemauan, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh Raja Dewa biasa, kata sosok kurus. Lebih dari 300 klon, masing-masing dari mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana dia mengendalikannya? Apakah pikiran dan kemauannya telah melampaui level Raja Dewa? Namun, hanya ada beberapa orang di seluruh benua asal yang dapat melakukan ini. Para penguasa Istana Dua Alam yang hadir tidak mau mempercayainya. Mereka berpengetahuan luas dan mengerti betapa sulitnya mencapai hal ini. Sang master istana berambut putih juga diam-diam terkejut saat melihat pemandangan ini. Aku bahkan tidak bisa mengetahui identitas pria bertanduk emas presisi hitam ini. Jelas, auranya tersembunyi dalam tingkat yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak klon? Ini jalur jiwa atau alasan lainnya? Sang master istana berambut putih teringat akan penampilan si pria bertanduk emas bersisik hitam. Sementara itu, Kaisar Guizu, Raja Dewa Wuxin, dan Raja Dewa Yuntian semuanya tercengang oleh Luo Feng. Saudara Guizu, Saudara Wuxin, mengapa kalian tidak memulai? Lebih dari 300 Luo Feng bersisik hitam dan bertanduk emas mendesak pada saat yang sama. Aku sudah menahan mereka. Cepat kalahkan mereka satu persatu. Luo Feng merasa lelah menghadapi begitu banyak makhluk mimpi pada saat yang sama. Baiklah, baiklah. Kaisar Guizu dan Raja Dewa Wuxin menanggapi, merasa bahwa kognisi mereka telah terbalik. Apakah seorang Raja Dewa tingkat pertama benar-benar dapat melakukan hal ini? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.